Adu data, Purbaya buka data, KDM buka fakta. Tapi di balik angka triliunan rupiah itu, ada satu pertanyaan besar. Apakah komunikasi antar lembaga di negeri ini benar-benar berjalan jujur? Di Jakarta, suasana panas kembali muncul antara dua tokoh penting negeri ini. Satu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, sang pengawal keuangan negara. Satunya lagi, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sosok yang dikenal blak-blakan dan berani melawan arus. Dan kali ini mereka bukan sekedar berbeda pandangan, tapi beradu data tentang satu hal yang nilainya 4,1 triliun. Beberapa hari lalu, Menko Purbaya menegaskan ada 15 pemerintah daerah yang dananya mengendap di bank. Bukan dalam bentuk kas aktif, tapi dalam bentuk deposito. Dan dari data itu, Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan jumlah 4,17 triliun. Menurut Purbaya, data ini bukan asumsi, tapi bersumber langsung dari sistem monitoring Bank Indonesia yang menerima laporan dari perbankan setiap hari bahkan setiap minggu. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data ini siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Nada bicaranya tenang tapi keras, seolah ingin mengatakan, saya hanya menyampaikan fakta, bukan tuduhan. Namun Deddy Mulyadi tak tinggal diam. Lewat video yang diunggah di akun Instagram resminya, KDM menegaskan tidak ada uang 4,1 triliun yang disimpan dalam bentuk deposito. Ia bahkan langsung memeriksa ke Bank BJB, bank tempat Pemprov Jabar menyimpan kas daerah, dan hasilnya tidak ditemukan satupun dana APBD yang diparkir untuk bunga deposito. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan. Siap. Di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing. Jadi menurutnya data yang benar adalah dana kas daerah 3,8 triliun. Dan itu pun bukan mengendap, karena sebagian besar sudah digunakan untuk belanja daerah, membayar gaji pegawai, proyek pembangunan, hingga tagihan listrik. Pembayaran ke pihak ketiga, kontraktor, kegiatan kantor, bayar listrik, bayar air, kemudian belanja untuk pegawai, belanja untuk tenaga outsourcing, belanja kepentingan lainnya yang bersifat layanan publik dan kepentingan pengelolaan birokrasi yang istilahnya adalah barang dan jasa. Kini publik mempertanyakan, bagaimana mungkin dua data resmi sama-sama dari lembaga negara bisa berbeda? Di satu sisi, Purbaya berpegang pada data sistem Bank Indonesia yang menandai posisi dana dalam kategori deposito. Di sisi lain, KDM mengacu pada laporan Bank BJB yang menunjukkan dana itu berada di rekening giro aktif. Apakah ini masalah klasifikasi data atau ada celah komunikasi antara pusat dan daerah? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Adu data berubah menjadi adu tafsir. Bukan lagi sekedar angka, tapi soal kepercayaan publik.
Purbaya sebelumnya memang menyoroti rendahnya realisasi belanja APBD hingga kuartal ketiga tahun 2025. Ia menyebut total dana daerah yang mengendap di bank mencapai 234 triliun. Tujuannya jelas, pemerintah pusat ingin agar dana daerah lebih cepat digunakan untuk proyek produktif dan layanan publik. Tapi KDM punya pandangan lain. Menurutnya, uang kas daerah selalu bergerak. Hari ini 3,8 triliun, besok bisa 2,5 triliun, karena uang itu terus digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Hari ini adalah 2,5 triliun, kemarin 2,3, ya kan? Kemudian kemarinnya lagi 2,4, itu yang benar. Jadi Itu ada di dan tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di dana deposito untuk diambil bunganya. Ya, tidak ada. Tidak ada. Melihat dua versi yang sama-sama mengeklaim benar, kita jadi mempertanyakan, apakah ini sekedar kesalahan sistem laporan antar lembaga atau justru perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang bagaimana uang publik harus dikelola? Karena kalau kita tarik ke belakang, ini bukan pertama kalinya Purbaya dan KDM beradu di ruang publik. Sama-sama keras, sama-sama idealis, tapi punya gaya yang sangat berbeda. Purbaya dengan gaya teknokrat, dingin dan penuh data, sedangkan KDM dengan gaya rakyat dan belak-belakan. Dan akhirnya persoalan ini bukan sekedar angka, bukan tentang 4,1 triliun atau 3,8 triliun, tapi tentang transparansi dan komunikasi antar lembaga. Karena setiap rupiah yang tertahan adalah setiap jalan yang belum dibangun, setiap guru yang belum dibayar, dan setiap layanan publik yang tertunda. Publik hanya ingin satu hal, yaitu kejelasan. Karena pada akhirnya bukan hanya data yang harus terbuka, tapi juga cara lembaga negara berkomunikasi. Adu data, Purbaya buka data, KDM buka fakta, tapi komunikasi antar lembaga masih perlu dibuka. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.